Salam sehat. Saya Dr. Banjar di Koja Trainer Channel. Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja mendedikasikan Koja Trainer Channel untuk sarana promosi dan sarana publikasi atau meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang kesehatan khususnya dan di bidang lain yang dianggap perlu dengan narasumber yang sangat kompeten. Hari ini kita membahas tentang selangkah lebih dekat dengan laboratorium. Di hadapan saya hari ini sudah hadir seorang dokter patologi klinik, spesialis patologi klinik yang sudah bekerja cukup lama di RSUD Koja. Kita hadirkan untuk bersama-sama membahas terkait dengan laboratorium. Tamu kita yaitu Dr. Arlin. Salam sehat Dr. Arlin. Salam sehat Pak Banjar, selamat pagi. Apa kabar? Baik Pak, sehat. Ya. Ini mau liburan panjang gimana? Perlu periksa laboratorium nggak? Nanti aja Pak, pas pulangnya Pak. Pas pulangnya. Iya, Kalau sebelum liburan stres nanti ya, nggak bisa makan ini makan itu. Okay. Luar biasa. Dok, talkshow kita ini di Koja Trainer Channel kan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Nah hari ini kita bicara tentang laboratorium. Ya Pak. Kalau kita lihat di masyarakat kan suka kadang-kadang, saya mau periksa lab, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mungkin merasakan kurang enak badan, saya periksa lab, datang ke laboratorium, kan banyak laboratorium klinik sekarang. Gimana tuh dok? Sebenarnya boleh nggak atau seperti apa? Tolong Dr. Arlin bisa jelaskan kepada masyarakat. Oke, baik Pak. Tapi sebelum menjawab pertanyaan Bapak, mungkin saya boleh ya Pak cerita tentang laboratorium dulu ya. Nah sebenarnya pada hakikatnya laboratorium itu adalah pemeriksaan penunjang Pak. Jadi namanya penunjang, ada pelayanan inti yang kami tunjang. Nah apa? Nah itu adalah pelayanan oleh dokter. Jadi itu dokter adalah pelaku pelayanan kesehatan yang utama. Dokter nanti melakukan wawancara kesehatan atau yang disebut anamnesis ya Pak ya. Lalu melakukan pemeriksaan fisik, kemudian disimpulkan apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Betul. Nanti dokter mengarahkan pemeriksaan lab yang dibutuhkan, lalu baru pasien datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, hasil laboratorium itu juga sebenarnya Pak tidak dapat berdiri sendiri. Itu merupakan satu kesatuan dengan hasil wawancara medis, pemeriksaan fisik, laboratorium itu menjadi satu kesatuan dan memberikan informasi yang holistik tentang seorang pasien. Oke. Sobat Sehat Koja, di awal pembicaraan kita sudah dijelaskan oleh Dr. Arlin bahwa laboratorium itu sebenarnya sarana penunjang. Ya, penunjang medis. Betul, ya, penunjang medis. Jadi ketika dokter itu mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan terkait dengan penyakit seseorang atau pasiennya, salah satu yang dibutuhkan sebagai menunjang kesimpulan itu adalah laboratorium. Jadi bukan berdiri sendiri, ya. Betul, Pak. Jadi artinya kalau ceritanya begitu, karena kalau pasiennya dokter barangkali bisa, ya. Iya. Kalau pasiennya dokter. Tapi kalau pasien bukan dokter, dia nggak paham kan dok? Betul Pak. Jadi nggak paham. Jadi tidak boleh sembarangan. Saya periksa ini malah jadi stres, jadi mengeluarkan uang banyak kan gitu dok? Betul Pak. Sekarang jadi kecenderungan karena informasi itu banyak di laboratorium, di internet maksud saya. Ya. Jadi ada kecenderungan seseorang melakukan self diagnosis gitu Pak. Betul. Ya pusing-pusing sedikit langsung Google apa yang kira-kira harinya periksa laboratorium. Periksa laboratorium. Nanti kalau hasilnya ada abnormal sedikit lewat 1 angka atau kurang 1 angka, stres gitu lagi. Ya, panik. Okay. Jadi sebenarnya boleh nggak kita memeriksakan diri
Ya boleh saja sih barangkali ya, meriksa lab sendiri boleh saja sih ya. Kalau hanya sekedar mau cek, tetapi kalau sekedar mau cek itu menimbulkan dampak psikologis ya, dari itu ya menjadi masalah kan muncul. Betul Pak, tetap lebih baik sebenarnya diarahkan oleh tenaga profesional kesehatan dalam hal ini dokter. Paling baik itu, walaupun kalau mau periksa sendiri juga tidak ada larangan ya Pak ya. Gitu. Ya yang punya uang, punya kemampuan finansial ya boleh-boleh aja. Betul. Tapi hati-hati ketika hasilnya ada hal-hal yang tidak baik, itu kalau kita tidak mendapatkan informasi yang bagus, itu akan menjadi beban bumerang bagi. Ya, oke. Saya setuju banget Dok. Jadi ini yang membuat barangkali biaya kesehatan jadi tinggi. Jadi kos kesehatan itu tinggi karena saya ingin tahu ini. Kadang-kadang pasien saja di depan dokter minta. Iya betul. Periksa ini dong Dok, periksa ini dong. Ya padahal yang punya otoritas untuk menentukan ini harus diperiksa apa kan dokter. Betul. Walaupun boleh saja di dalam permintaan itu berdasarkan pengetahuan si pasien itu, tapi itu akan menyebabkan biaya kesehatan tinggi ya, karena harus memenuhi itu. Kalau nggak dikasih diperiksa marah. Iya betul. Suka gitu nggak? Pernah ketemu dokter pasien gitu nggak? Saya suka berbincang-bincang dengan teman-teman dokter yang klinisi ya Pak ya. Ya mereka seperti itu Pak. Jadi pasien-pasien menyuruh untuk mencontreng ya pemeriksaan lab atau meminta dokter meresepkan obat tertentu padahal sebenarnya tidak perlu atau tidak sesuai dengan kondisi pasien. Dalam hal ini tentu saja yang lebih mengerti tentang patofisiologi penyakit gitu ya Pak, tentang keadaan penyakit, apa terapi tentu saja dokter. Jadi marilah kita mempercayakan perawatan kesehatan kepada tenaga profesional di bidang kesehatan. Terima kasih Dok. Artinya si suasana saat sekarang dengan pembiayaan prospektif payment ya, jadi di paket bersama dengan BPJS ini kan kita prospektif payment itu betul-betul akan kendali biaya, kendali mutu kan. Jadi tidak juga semua harus keinginan pasien itu dipenuhi harus begini periksa itu enggak. Sehingga harus dikendalikan oleh dokter sesuai dengan apa hasil daripada analisa dokter itu sendiri. Betul sekali Pak. Terus itu kan kalau orang sakit kan posisinya gitu. Kalau orang sehat itu sendiri gimana? Jadi orang sehat itu kan saya misalnya merasanya sehat ya Pak ya. Gitu. Apa perlu nggak kita periksa laboratorium? Kalau orang yang sepertinya sehat ya Pak ya, tetap saja sebaiknya melakukan medical check up secara rutin. Oh iya. Mungkin tahunan gitu ya Pak. Lalu nanti dokter di bagian medical check up tetap akan melakukan wawancara medis. Betul. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh tapi mungkin standar ya Pak ya. Tapi kalau ditemukan ada sesuatu yang meragukan, tentu dokter akan memeriksa lebih dalam. Lalu kemudian ada pemeriksaan laboratorium yang lebih khusus yang diminta untuk diperiksakan. Lalu selain itu Pak, mungkin kita merasa sehat, tapi dari hasil laboratorium pertama penyaring itu misalnya ketahuan ada kadar gula darahnya tinggi. Naik, ya. Nah kemudian pasti nanti dokter tidak berhenti di situ Pak. Iya betul. Kalau diabetes kan kita mencegah adanya komplikasi jangka panjang. Jadi nanti bisa jadi dokter malah meminta melakukan pemeriksaan laboratorium yang lain, yang lebih jauh, yang tidak dikenal mungkin oleh pasien pada umumnya, tetapi itu diperlukan untuk pasien tersebut. Nah ini semua mungkin karena pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh dokter, oleh seseorang yang kompeten, betul. Oke, Sobat Sehat Koja, jadi perhatikan itu bahwa kita boleh saja periksa sana periksa sini, tetapi itu kos akan meningkat, pembiayaan kesehatan akan meningkat karena ya kita tidak ada rujukannya. Nah ketika kita tadi disampaikan Dr. Arlene harus melalui proses medical check up. Nah, di dalam proses medical check up itu pasti ada seorang yang kompeten dalam hal ini, yaitu dokter. Dokter itu akan menyarankan untuk periksa apa sesuai dengan screening awal. Betul, gitu. Screening awal. Pak.
sehingga baru ditindaklanjuti. Itu pun kalau hasilnya ada hal-hal yang di luar normal, akan dokter medical check up itu akan mengarahkan ini dilakukan tindak lanjut, ini lakukan pemeriksaan lanjutan. Betul. Jadi berarti kalau saya tangkap di laboratorium itu penunjang tidak juga langsung pada to the point, pasti ada screening dulu ya. Di screening awal, penyakit ini screeningnya ini ada nggak itu? Misalnya seorang keluhan jantung itu, screening awal ini diperiksa ini aja dulu misalnya, kolesterol atau apa misalnya, ada nggak pola-pola seperti itu? Ada Pak, jadi biasanya kalau kita akrab dengan program-program MCU, program MCU itu ada biasanya program yang standar. Jadi standar ya umum lah ya Pak, seperti pemeriksaan gula darah, kolesterol, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal seperti itu. Nah itu yang umum lah Pak. Tapi kemudian apabila nanti ada kelainan nanti bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam. Betul Pak. Itu maksudnya ya. Jadi seperti itu ya. Sobat Sehat Koja, bahwa laboratorium sebagai penunjang medis penting, sangat penting. Di sana akan related dengan hasil pemeriksaannya dari dokter tersebut, hasil penunjang yang lain misalnya radiologi atau fisik pasien itu sendiri akan sangat related dengan hasil laboratorium ini. Dan laboratorium yang dipilih, jadi pemeriksaan laboratorium yang dipilih adalah pemeriksaan yang sesuai dengan tadi. Dok, sekarang di pasaran kalau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat umum itu kadang ada periksa gula darah dong, periksa kolesterol. Iya, itu betul, Pak. Bagaimana dok? Itu ya direkomend valid atau enggak, gimana itu dok? Jangankan di mall Pak, saya pernah berkunjung ke kerabat ya, ada MCU keliling Pak. MCU keliling? Iya, jadi ada yang membawa timbangan, lalu tensimeter digital, kemudian alat periksa laboratorium yang portable dengan berbagai macam stick. Betul. Nah, jadi pertanyaannya apakah itu bisa diandalkan hasilnya atau valid gitu ya Pak ya? Betul. Nah sebenarnya Pak, saya sendiri tidak berkompeten untuk bilang itu valid atau tidak gitu ya Pak. Karena bagaimana, maksud saya gini Pak. Di Koja pun kita juga menggunakan pemeriksaan portable seperti itu. Kita menyebutnya pemeriksaan POCT, Point of Care Testing. Jadi maksudnya adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan di tempat itu. Misalnya pasiennya terbaring di tempat tidur, ya pemeriksaannya dilakukan di samping tempat tidur. Bedside test lah, seperti itu. Okay. Nah, di Koja pun juga menggunakan itu untuk pemeriksaan gula darah. Tetapi alat yang kami gunakan harus memenuhi kriteria tertentu ya. Jadi salah satu kriteria yang paling penting adalah dia memberikan hasil yang sama atau hampir sama dengan alat yang dijadikan gold standard. Padahal dalam hal ini alat yang menjadi gold standard tentu saja alat yang besar, mesin yang besar ya, analyzer otomatis. Jadi kami melihat dahulu apakah ada penelitian yang sudah meneliti alat ini. Kalau hasilnya baik berarti itu layak digunakan, hasilnya baik. Kalau belum ada penelitiannya, kita biasanya mengadakan uji banding dulu, uji komparasi. Dilakukan beberapa puluh kali pemeriksaan, dilakukan uji statistik dahulu. Kalau hasilnya baik, itu bisa digunakan. Seperti itu Pak. Jadi tenang saja kalau yang di Koja digunakan sudah dilakukan uji komparasi dan hasilnya baik, kita bisa percaya hasilnya. Ya, jadi kalau yang portable yang ada di ruang-ruang publik atau tadi yang disampaikan Dr. Arlene bahwa kadang keliling gitu, MCU keliling ya. Itu perlu juga dipertanyakan pertama, alat yang dipakai itu terkalibrasi nggak? Itu satu. Atau dilakukan uji komparasi tadi nggak? Kemudian yang memeriksa itu kompeten nggak terhadap itu? Jangan-jangan ngambil sampelnya salah, antara darah vena, darah arteri itu nggak tahu, atau serum saja dan lain sebagainya itu nggak tahu, sehingga menghasilkan hasil yang kurang valid.
Itu satu. Kemudian cara memeriksanya juga kan, cara misalnya tensi, misalnya ngikatnya mana, harus sebelah mana dan lain sebagainya. Itu ya tidak kompeten, hasilnya tidak kompeten. Kalau toh dilakukan ketika tahu hasilnya kurang baik, konsultasi kemana? Karena orangnya tidak kompeten gitu. Nah, sebaiknya saran kami di sini dari Koja Planner Channel untuk sobat sehat Koja, lakukan pemeriksaan yang rutin, betul, medical check up di tempat yang kompeten. Ya salah satunya di puskesmas, di rumah sakit atau di klinik-klinik yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dok, berikutnya kira-kira bahayanya kalau kita memeriksakan diri sendiri ya tentang laboratorium yang kita ingin, misalnya yang sering kan periksa kolesterol, periksa gula darah, periksa apa lagi, kolesterol, asam urat, ya sering-sering itu yang ada di test pack-nya, ya stick itu kan kolesterol, asam urat, kemudian gula darah gitu kan. Gimana dok? Kira-kira bahayanya yang sering terjadi seperti apa dok? Nah ini Pak, seperti yang tadi saya sudah ceritakan ke Bapak, sebenarnya gold standard kita kan mesin yang besar ini. Nah kalau kita menggunakan mesin portable atau POCT yang tidak terkalibrasi, jadi mungkin aja salah diagnosis Pak. Jadi misal yang tertera angka hasil pemeriksaannya normal, tetapi alatnya itu tidak terkalibrasi dengan baik. Sewaktu sekian lama nanti diperiksakan ke rumah sakit, ternyata dia sudah DM, DM seperti itu. Tentu saja kalau dia tidak pernah memeriksakan ke tempat yang baik, DM-nya sudah tidak tertangani dengan baik dari awal. Nah itu salah satu bahayanya seperti begitu. Itu. Seperti memberi rasa aman yang palsu, padahal di dalam tubuh kita sudah ada bom waktu misalnya seperti itu umpamanya. Ya bahayanya itu, sobat sehat. Jadi saya udah periksa kemarin, ada tukang tensi datang, tukang laboratorium datang keliling gitu, periksa, udah normal hasilnya. Padahal kita tahu orangnya nggak kompeten yang memeriksa, kemudian alatnya juga tidak terkalibrasi. Kemudian kita, barangkali yang sobat sehat Koja punya pemahaman tentang keilmuan, baca di Google, cari gini-gini. Tapi dari hasil yang tidak valid, ya ini akan menghasilkan informasi yang nggak valid juga, sehingga kita melakukan, akhirnya dampaknya beli obat sembarangan. Kira kalau begini obatnya ini, beli obat sendiri. Nanti itu konsultasinya ke toko obat. Toko obatnya betul. Ke tukang yang jualnya. Iya betul. Saya kemarin tes gula darah segini gitu kan. Iya, obatnya apa? Apa? Dikasih ini ya. Itu bahayanya. Nah kalau sudah keterusan seperti itu, sehingga kalau toh memang betul-betul kena penyakit tertentu sehingga tidak terkontrol, akhirnya datang sudah dalam keadaan posisi parah gitu ya dok. Betul, Pak. Itu dok. Oke dok. Nanti validitas yang ala-ala tadi. Ya satu hal lagi Pak. Apakah Bapak pernah tahu bahwa untuk alat portable itu ada ujiannya Pak? Ada ujian. Ada ujiannya. Jadi ada yang namanya pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu eksternal, betul. Ya, jadi semua alat-alat yang digunakan di laboratorium rumah sakit seperti di Koja ini, semuanya mengikuti ujian pemantapan mutu eksternal. Setahun 2 kali kami diberikan bahan ujian, itu seperti darah sintetis lah, seperti itu. Nah, lalu kami harus memeriksakan dengan alat-alat yang kami punya. Lalu hasilnya dikirim ke panitia penguji. Nanti dibandingkan dengan nilai yang seharusnya dan dibandingkan juga dengan rekan-rekan laboratorium yang lain. Hasil kita kinerjanya seperti apa? Apakah hasilnya mendekati nilai yang seharusnya atau apakah terpaut jauh? Nah, jadi kalau dari hasil ujian tersebut kita mendapatkan nilai yang baik, kita cukup berbangga, tenang karena hasilnya baik. Tetapi kalau ternyata melenceng, itu warning buat kita. Biasanya kita melakukan seperti root cause analysis. Di mana salahnya kenapa gitu ya? Betul. Apakah memang perlu perbaikan atau apakah ada reagen-reagen yang
mesti disesuaikan. Suhu penyimpanan itu penting sekali Pak, suhu penyimpanan. Kalau disimpan di suhu yang panas, kadang-kadang nanti dia cepat degradasi reagennya seperti itu. Betul. Nah jadi karena kita mengikuti pakem-pakem tertentu ya, ada ujian, jadi makanya maka dari itu kita bisa cukup yakin akan kualitas pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Koja. Tapi sebenarnya alat portable dengan alat yang besar yang ada di rumah sakit, kalau memang dilakukan uji sama aja, bagus ya hasilnya sebenarnya, yang portable ya. Kalau yang portable itu pasti ada perbedaan sedikit Pak. Perbedaan sedikit, tetapi karena komparasinya alat besar itu bagus, maka ya kita bisa tidak terdapat perbedaan yang bermakna seperti itu Pak. Soalnya karena hasil laboratorium A dan B juga bisa beda kan. Misalnya satu saat saya periksa laboratorium di A, di tempat lab A, kemudian uji samplingnya lagi di lab B, bisa jadi tidak sama, gula darahnya bisa jadi perbedaan karena perbedaan alat yang ngebacanya gitu ya Dok. Betul Pak, jadi kalau misalnya Bapak sudah cocok dengan satu lab misalnya, dan memang kita tahu lab itu menjalankan uji mutu yang baik ya, quality assurance yang baik. Jadi untuk pemeriksaan monitoring selanjutnya nih ya Pak ya, kami sarankan tetap ke lab yang sama. Jadi dia dilakukan pemeriksaan dengan alat yang sama, nilai rujukannya juga sama. Barangkali orangnya juga sama yang meriksa. Ya, kurang lebih ya. Lalu jadi kalau memang ada perbedaan hasil, kita yakin Pak itu perbedaan hasil karena masalah tubuh kita, bukan karena perbedaan alat. Ya. Kalau toh ada perbedaan oleh karena alat tidak terlalu signifikan dan tidak berpengaruh terhadap hasil ini ya gitu ya barangkali. Kalau perbedaan alat dengan lab lain, kadang-kadang suka ada yang cukup berbeda gitu loh Pak. Memang sih hasilnya tetap sama ya, misalnya dia normal di lab ini, di lab sana juga normal interpretasinya. Tapi kadang-kadang pasien melihat angkanya ya Pak ya, misalnya di lab A kita dapatnya 100, normal nih. Di lab yang lain nilai rujukannya berbeda, hasilnya 150 Pak. Nah tapi tetap sama-sama normal. Sama-sama normal. Cuma pasiennya bingung, kok kemarin saya 100, sekarang saya 150, apakah saya cenderung mau sakit ini? Padahal itu karena variasi alat. Jadi saya menyarankan, kalau dari laboratorium menyarankan untuk pemeriksaan yang serial seperti gula darah, kolesterol kan umumnya kita cek-cek terus ya Pak ya, paling nggak setahun sekali. Lakukanlah di lab yang sama seperti itu.